Save your family. Selamatkan keluarga Anda. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kita harus tahu konsep keselamatan. Konsep keselamatan itu dari awal adalah untuk satu keluarga. Dari awal Tuhan menyelamatkan itu keluarga per keluarga. Makanya ayat ini berkata, satu orang selamat, maka seisi rumah akan selamat. Ini janji Tuhan, bahwa keselamatan itu untuk satu family, one family. Bukan hanya untuk satu orang saja. Nah, itulah sebabnya kita harus mengerti hal ini, sebab ini adalah janji Tuhan bagi kita semua. Mari saya akan tunjukkan melalui firman Tuhan beberapa contoh, cukup banyak di sini. Ada 6 contoh dari Alkitab. Bagaimana Tuhan itu menyelamatkan satu keluarga. Yang pertama-tama kita lihat dari Nabi Nuh. Nuh diselamatkan, Tuhan menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya. Ada anak-anaknya, ada menantunya. Jadi 8 orang. Makanya kalau mengerti tulisan bahasa Mandarin yang namanya Chuan, yang artinya kapal, itu tulisannya itu ada kapal, ada Chou, kapal artinya, lalu ada Pak, 8, ada Ko, manusia. Jadi satu kapal yang berisi 8 orang. Jadi tidak kebetulan itu saudara ya. Karena orang Tionghoa juga keturunan dari Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh, sejak dari Nabi Nuh itu, Sem, Ham, Yafet menurunkan bangsa-bangsa. Jadi kita melihat di sini bagaimana Allah menyelamatkan seisi keluarga. Satu rumah tangga, Nuh semua diselamatkan. Jadi ini peranan kepala rumah tangga sangat penting untuk keselamatan. Nuh sebagai kepala rumah tangga, dia menyelamatkan seisi keluarganya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Lot. Ini jelas sekali. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan Lot beserta keluarganya. Tuhan berkata, ayo Lot, siapa keluargamu? Cepat beritahu supaya tidak dihukum. Ayo cepat keluar. Tapi sayang, hanya 4 orang yang keluar. Itu pun 1 gugur kan, istri Lot. Sebenarnya masih ada 2 orang lagi, yaitu bakal menantunya. Tapi ketika diberitahu oleh Lot, mereka cuma tertawa-tertawa. Bercanda ini. Jadi rupanya Lot ini kalau saya katakan ya anak Tuhan yang kurang berdampak. Bakal menantunya aja nggak percaya sama dia. Makanya penting sekali sebagai orang percaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya dampak. Perkataan kita bisa dipercaya oleh orang lain. Jadi Lot ini jelas bahwa Tuhan ingin menyelamatkan seisi keluarga. Kemudian kita melihat contoh yang berikutnya. Di dalam Keluaran pasal 12. Anak domba Paskah. Kita melihat di sini bagaimana anak domba Paskah itu diperuntukkan untuk satu keluarga. Satu domba untuk seisi keluarga. Bukan untuk satu orang, tapi seisi keluarga. Dan kita bisa bayangkan bagaimana sementara Allah menghukum orang Mesir, mereka makan bersama di situ. Menikmati anak domba Paskah itu. Satu keluarga diselamatkan. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Rahab. Sekali lagi kita melihat di sini bagaimana keselamatan itu untuk seluruh keluarga. Rahab menyelamatkan keluarganya. Orang tuanya, saudara-saudaranya, mungkin keponakannya, bahkan siapapun yang mungkin dia kenal. Semua diselamatkan oleh karena Rahab yang punya iman dikatakan. Jadi keselamatan itu sekali lagi saya mau beritahu bahwa keselamatan itu didesain oleh Tuhan untuk satu family. Makanya di sini nanti kita lihat ini ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kemudian kita lihat 2 contoh lagi ya. Cornelius, sekarang di perjanjian baru.
Cornelius juga, dia menyelamatkan keluarganya, bahkan sahabat-sahabat dekatnya. Semua diselamatkan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebelum mereka dibaptis, bahkan mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi ini memang perkecualian. Pada umumnya orang dibaptis air, baru dibaptis Roh Kudus. Tapi untuk Cornelius ini memang perkecualian karena Tuhan mau mencelikkan mata dari Petrus. Ini loh, bahwa keselamatan itu juga untuk orang-orang non-Yahudi. Karena waktu itu kan konsepnya orang Yahudi itu masih kolot, saudara. Makanya konsep-konsep ini banyak kali mengganggu. Masuk dalam kehidupan kita, banyak konsep-konsep yang harus dibongkar. Jadi untuk mengubah konsep daripada Petrus, karena Petrus ini kan yang membuka kunci kerajaan sorga. Tuhan ngomong loh, aku berikan kepadamu kunci kerajaan sorga, Petrus. Matius 16, waktu Tuhan bertanya, menurut kamu siapa aku? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan berkata, itu bukan kamu yang ngomong, tapi Bapakku yang di sorga. Tapi kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Jadi kuncinya itu di Petrus. Makanya Petrus harus buka dulu, baru Paulus masuk. Setelah Petrus membuka kunci, Paulus masuk. Dia adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Masuk saudara dan saya. Jadi inilah firman Tuhan. Bagaimana Cornelius menerima keselamatan, bukan hanya Cornelius, tetapi seluruh keluarganya. Bahkan firman Tuhan berkata sahabat-sahabat dekatnya semua diselamatkan. Jadi dari keluarga sekarang kita melihat sahabat pun perlu diselamatkan. Saudara tentu punya sahabat bukan? Kalau keluargamu sudah selamat, sekarang coba Anda melihat sahabat-sahabat Anda. Mereka juga perlu diselamatkan. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah kepala penjara di Filipi. Bagaimana kepala penjara ini membawa keluarganya. Di tengah malam mereka berjumpa dengan Yesus. Dan di tengah malam itu juga mereka dibaptis. Dan mereka bersuka cita. Jadi kita melihat bahwa keselamatan itu selalu mendatangkan sukacita, saudara. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan sukacita yang dari dunia ini. Kalau sukacita dari dunia ini ya cuma sebentar saja, itu pun cuma di kulit. Tapi sukacita dari Tuhan itu dari dalam. Kepala penjara dan seisi keluarganya diselamatkan dan dikatakan mereka bersukacita. Jadi saya rasa ini sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada kita satu konsep penting tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu adalah untuk satu keluarga. Jadi sebab itu sekarang coba saudara merenung sejenak. Adakah di antara keluargamu yang belum diselamatkan? Mungkin itu keluarga yang paling dekat dengan Anda. Mungkin itu pasangan hidupmu. Mungkin itu orang tuamu. Mungkin itu saudaramu. Mungkin itu keponakanmu seperti Abraham menyelamatkan Lot. Kalau mungkin seisi rumah saudara sudah diselamatkan, puji Tuhan. Tapi saya yakin sahabat-sahabatmu masih ada yang belum diselamatkan. Bukan? Jadi inilah yang Tuhan mau lakukan di akhir zaman ini. Karena waktu sudah semakin singkat. Maka kita harus bergerak. Nah, sekarang saya mau nginjak lebih jauh, yaitu apa yang bisa kita perbuat. What can I do? Mungkin sampai di sini sudah, oh iya, saya rindu keluarga saya diselamatkan. Saya rindu adik saya diselamatkan. Saya rindu orang tua saya diselamatkan. Apa yang bisa kita perbuat? Tentu kita sebagai manusia kita tidak bisa berbuat terlalu banyak. Karena keselamatan itu anugerah Tuhan juga. Tetapi ada beberapa hal yang bisa saya berikan sebagai apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, simple, yaitu kita harus bertobat dulu, minta ampun. Mungkin sudah bertanya, loh bertobat apa? Yang perlu bertobat kan dia, kok saya? Banyak, salah satunya kita harus bertobat dari ketidakpedulian kita, keegoisan kita. Banyak kali kita egois, kita tidak peduli kepada orang lain. Yang penting saya selamat. Perasaan-perasaan ini atau hal-hal demikian tuh kita harus tahu bahwa itu berdosa di hadapan Tuhan. Makanya kita harus bertobat. Kalau ada perasaan gitu, ketidakpedulian kita terhadap keselamatan orang lain, keegoisan kita hanya melihat diri kita sendiri. Kita harus bertobat. Kita harus mengerti bahwa itu tidak benar. Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Satu-satunya mungkin yang bisa menjangkau keluarga Anda, hanya Anda. Tidak ada orang lain. Jadi yang pertama ini penting, kita harus sadar bahwa masih ada tugas. Sebagai orang percaya kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Yang kedua, yaitu kita harus mulai berdoa.
Bawa, ingat nama-nama mereka di dalam doa. Bawa mereka di dalam doa. Jangan jemu-jemu. Mungkin sudah berdoa 1 tahun, belum ada jawaban, doa lagi. 2 tahun, doa lagi. Karena saya percaya doa kita itu tidak akan sia-sia. Amin. Nah, firman Tuhan berkata doa orang benar itu besar khasiatnya. Jangan putus asa. Saya tahu saudara banyak pergumulan. Dan mungkin sudah menyerah. Wis sakarep-karep wis. Jangan. Ayo, gumuli dengan doa. Tuhan itu Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Amin. Di mana ada doa, di situ Tuhan akan bekerja. Ada hamba Tuhan berkata bahwa doa itu menutup pintu neraka tetapi membuka pintu sorga. Dengan doa-doa saudara, maka pintu neraka itu tertutup. Dalam artian kita merebut orang-orang dari neraka dan membawa mereka ke sorga. Doakan suami saudara, doakan istri saudara, doakan anak-anak saudara, doakan orang tua saudara, doakan saudaramu, doakan iparmu, doakan keponakanmu. Mungkin hanya Anda satu-satunya yang dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan mereka. Jangan putus asa. Yang ketiga, yaitu bersaksi. Bersaksi ini tentu kata bersaksi mengandung pengertian kita berbicara ya, menyaksikan sesuatu lewat perkataan. Tapi jangan lupa juga lewat perbuatan penting. Hanya orang perkataannya tidak ditunjang dengan perbuatannya. Sehingga kesaksiannya tidak efektif. Karena orang mendengar, ngomong tok ya saudara ya. Tapi kita harus bersaksi. Ingat bahwa kesaksian itu harus disampaikan. Ada kesempatan ya saudara-saudara harus punya hikmat. Bersaksi juga harus berhikmat. Jangan saudara terus ketemu selalu ngomong lama-lama orang juga ya. Jadi pakai hikmat juga. Bagaimana caranya ada kesempatan masuk. Bersaksilah. Bersaksi akan kebaikan Tuhan. Bersaksilah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Saksikan kebaikannya. Bersaksi bahwa dia adalah juru selamat. Pakai setiap kesempatan, waktu yang Tuhan berikan untuk berbicara, untuk bersaksi. Baik melalui perkataan dan terlebih juga melalui perbuatan. Dan yang keempat adalah berupaya. Berupaya ini menunjukkan ada usaha. Semaksimal mungkin, kadang juga dibutuhkan usaha itu. Iman itu juga harus disertai dengan usaha. Saya diingatkan dengan kisah 4 orang teman yang menggotong temannya. Nah, mungkin ini juga temannya, mungkin familinya atau apa, kita nggak mengerti ya. 1 orang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kalau kita baca sepertinya gampang. Mereka membuka atap, menurunkan. Tapi coba saudara bayangkan saja di rumahmu. Walaupun mungkin rumah orang Yahudi dengan kita nggak sama mungkin ya. Tapi kita bisa mendapatkan gambaran betapa susah bukan? Betapa sulit bukan? Membongkar atap, kemudian menurunkan orang lumpuh itu dengan tali. Wah, itu satu usaha. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan Yesus melihat iman mereka. Bukan iman orang lumpuh ini, saudara. Tapi iman keempat orang ini yang punya iman, berusaha, berupaya sedemikian rupa supaya temannya ini dijamah oleh Tuhan, disembuhkan. Dan usaha mereka berhasil. Oleh sebab itu mari, saya rasa cukup 4 ini. Dan saya akan akhiri dengan sebuah ayat. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 22 dan 23b. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tunjukkanlah, rampas jiwa-jiwa dari api. Jadi dikatakan doa itu menutup pintu neraka, membuka pintu surga. Mari kita diberikan tanggung jawab yang besar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mari saudara-saudara, kita mau berdoa. Berdoa untuk keselamatan mereka. Bersaksi, saudara pakai setiap kesempatan untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Haleluya, waktunya tidak lama lagi saudara. Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang. He is coming. Mari kita pakai hidup kita ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan biarkan orang-orang yang Anda kasihi berjalan menuju neraka, menuju api yang kekal. Firman Tuhan berkata, rampas mereka dari api. Siapa yang bisa merampas? Kita juga tidak bisa. Tapi doa saudara bisa. Tuhan tolong semuanya.